Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Juwita Sari dengan NIM 22021020101. Di sini saya akan menjawab pertanyaan soal ujian akhir semester mata kuliah Filsafat Ilmu dan Etika Akademik. Soal pertama, apa yang Anda ketahui tentang filsafat ilmu dan etika akademik secara ontologis, epistemologis, dan aksiologis? Yang pertama, ontologis berasal dari bahasa Yunani yaitu ontos, yang berarti berada, dan logos berarti pikiran. Ontologi berarti ilmu yang membahas tentang hakikat hal-hal yang ada, yaitu kajian logika tentang apa yang dapat dikatakan ada atau terwujud. Istilah itu karenanya merupakan ilmu yang membahas tentang sesuatu yang sudah ada, baik secara fisik maupun mental. Epistemologis secara etimologis adalah kata majemuk yang berasal dari dua kata Yunani epistem dan logos. Epistem berarti pengetahuan atau kebenaran. Logos berarti pemikiran, kata, atau teori. Oleh karena itu, epistemologi dapat diartikan sebagai pengetahuan yang sistematis tentang pengetahuan. Aksiologis adalah istilah yang berasal dari kata Yunani axios berarti nilai. Meskipun logo berarti teori atau sains, aksiologi adalah cabang filsafat ilmu yang mempelajari bagaimana manusia menggunakan pengetahuannya. Aksiologi dipahami sebagai teori nilai. Soal nomor 2, menurut Anda apakah ada kekurangan dan kelebihan teori filsafat ilmu dan etika akademik? Berikan penjelasannya. Jawabannya yaitu ada. Kelebihannya yaitu filsafat membuat kita lebih kritis. Filsafat mengajarkan pada kita bahwa apa yang mungkin kita terima begitu saja ternyata salah satu menyesatkan atau hanya merupakan sebagian dari kebenaran. Sedangkan kekurangannya yaitu filsafat cenderung mementingkan subjek daripada objek, sehingga rasionalisme hanya berpikir yang keluar dari akal budinya saja yang benar, tanpa memerhatikan objek-objek rasional secara peka. Nomor 3, jelaskan tentang konsep realitas dan kebenaran sebagai substansi filsafat ilmu dan berikan contoh nyata dalam bidang pendidikan luar sekolah. Jawabannya banyak teori tentang kebenaran, namun secara umum kebenaran adalah kesesuaian objek di dalam konsep satu pikiran dua dengan realitas atau kesesuaian pengetahuan manusia dengan kondisi sebenarnya dari objeknya. Contohnya yaitu PLS dapat mempelajari filsafat ilmu itu guna menambah pengetahuan manusia secara realitas serta mencerdaskan manusia. Soal nomor 4, jelaskan etika akademik dalam pengembangan ilmu dan teknologi. Selanjutnya berikan contoh dan penjelasan tentang etika dalam pengembangan ilmu dan teknologi tersebut dalam bidang pendidikan luar sekolah. Etika akademik memang bukanlah bagian dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Etika lebih merupakan sarana untuk memperoleh orientasi kritis yang berhadapan dengan moralitas. Kendati demikian, etika tetaplah berperan penting dalam iptek. Penerapan iptek dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari memerlukan adanya dimensi etis sebagai pertimbangan yang terkadang ikut berpengaruh di dalam proses perkembangan iptek selanjutnya. Contohnya yaitu memanfaatkan fasilitas teknologi dengan baik dan benar. Soal nomor 5, ketika melakukan aktivitas akademik harus menggunakan logika, etika dan estetika. Tujuan menggunakan logika adalah untuk mencapai kebenaran dalam berkomunikasi. Tujuan menggunakan etika adalah untuk memperoleh kecocokan dalam berkomunikasi. Dan tujuan penggunaan estetika adalah untuk mencapai keindahan dalam berkomunikasi. Terkait 3 hal di atas, maka poin A, buatlah ilustrasi kegiatan akademik. Bisa berupa percakapan antara 2 orang atau orang berpidato yang di dalamnya mengandung unsur logika, etika, dan estetika. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan
Poin A. Percakapan antara dua orang yang bernama Ratna dan Tata. Ratna, hai, gimana kabarnya? Tata, alhamdulillah baik-baik aja. Ratna, aku mau cerita sesuatu. Tata, apaan? Ratna, pernah denger DB? DB Koper. Tata, siapa itu? Ratna, salah satu kasus pembajakan pesawat yang sampai sekarang menjadi misteri dan menurut gue ini gokil sih. Tata, emang gimana ceritanya? Ratna, jadi pada tanggal 24 November 1971 ada seseorang bernama Daniel Koper atau yang dikenal sebagai DB Koper. Dia membeli sebuah tiket pesawat Northwest Boeing 727 dari Bandara Internasional Portland Seattle memakai kacamata hitam dan jas yang rapi. DB Koper naik pesawat yang jarak tempuhnya keluar nggak salah 30 menit. Tata, oke. Ratna, nah pas baru lepas landas si DB Koper ini memberikan secari kertas kepada pramugari yang namanya Florence Kanner. Bertuliskan, saya memiliki bom dan saya ingin Anda duduk di dekat saya. Tata, oke terus. Ratna, ya pramugarinya ngikutlah dan DB si Koper ini ngasih lihat isi tasnya dia ke pramugari yang katanya berisi alat seperti dinamit dan ternyata si DB Koper ini meminta agar pesawat diisi ulang di setel lalu 4 buah parasut dan uang sebesar 200 USD. Tata, wow. Ratna, akhirnya si pramugari yang panik ini mencoba untuk tetap tenang dan menyampaikan ke pilot. Dan pilot yang berpikir keras memutar pesawatnya selama kurang lebih 2 jam di atas lautan Pasifik dengan alasan penumpang masalah mekanis ringan. Tata, terus. Ratna, nah singkat cerita si DB Koper ini dikabulin keinginannya. Pesawat mendarat di Seattle mengisi bahan bakar DB Koper diberikan 200 USD dan juga 4 buah parasut yang dia minta. Tata, oke. Setelah itu dia menyuruh semua penumpang turun dan dia menyuruh pilot untuk nerbangin pesawatnya ke Meksiko, tapi karena dia tidak mungkin disebabkan oleh jarak tempuh yang sangat jauh. Dan akhirnya pesawat ini terbang menuju Reno, Nevada. Tata, terus. Nah, Ratna, jadi setengah jam setelah terbang si DB Koper ini terjun melalui pintu belakang pesawat dan membawa uangnya dan menghilang begitu saja. Dan sampai sekarang kasus ini tidak pernah terpecahkan tentang siapa si DB Koper ini. Tata, wow, tapi gimana? Tapi gak ada bukti apa gimana gitu. Ratna, well, dari yang gue baca, FBI memang menemukan sebuah DNA dan juga ilustrasi sketsa dari kesaksian penumpang dan awak pesawat, tapi ya hasilnya nihil. Tata, wah gokil. Pertanyaan poin B yaitu kemudian kemukakan bagian mana dari ilustrasi yang Anda buat tersebut yang termasuk logika, etika, dan estetika. Berikan alasannya. Bagian logikanya yaitu cerita di atas adalah cerita yang fakta atau memang ada. Etikanya yaitu cerita itu buruk karena menyangkut tentang pembajakan sebuah pesawat. Dan estetikanya yaitu cerita di atas sangat menarik perhatian orang. Soal nomor 6, menurut Richard Lanigan, berbagai fenomena yang terjadi di dalam kehidupan manusia bisa dikaji dari sisi ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Terkait hal tersebut, perhatikan gambaran fenomena di bawah ini. Kehidupan milenial serba digital saat ini tidak terlepas dari internet dan media sosial. Para milenial digital, khususnya remaja usia belasan tahun, atau yang lebih dikenal sebagai generasi Z atau Gens, banyak mengisi hari-hari mereka dengan kegiatan melalui media sosial, termasuk dalam melakukan kegiatan pembelajaran di sekolah maupun di luar sekolah. Tidak hanya untuk belajar, mereka juga menggunakan media tersebut untuk menghibur diri, terutama di saat aturan stay at home diberlakukan oleh pemerintah.
seperti memanfaatkan aplikasi TikTok, Instagram, dan sebagainya. Berikan pendapat Anda tentang fenomena di atas dengan menggunakan kajian ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Ontologis, di era digital banyak sekali pengguna media sosial. Media sosial ini sebagai objek material dipahami sebagai sesuatu yang mampu menciptakan opini publik yang sangat kuat dalam masyarakat, terlebih para milenial digital, khususnya remaja yang tidak terlepas dari kegiatan internet dan media sosial. Epistemologis ini berfokus untuk menggambarkan pengetahuan atau membahas suatu pengetahuan mengenai keabsahan fungsi interaksi di media sosial secara ilmiah. Interaksi di media sosial dibuktikan dengan adanya data riset dari website We Are Social yang mengumpulkan data untuk mencari jawaban atas pengetahuan tentang interaksi di media sosial. Aksiologis ini berkontribusi untuk memberikan manfaat dan nilai kepada pengguna media sosial untuk lebih mengantisipasi ancaman kejahatan digital sehingga dapat melindungi orang-orang di sekitar. Sekian dari saya, apabila ada salah kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.